berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan untuk kami menikmati lagi persekutuan dengan Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima lawatan Allah pada hari ini. Nasihati kami, tegurlah kami oleh firman Tuhan. Kami mau hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus pimpinlah dari awal sampai akhir perhimpunan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urati setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah doa yang berhasil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya akan membaginya dalam 3 pokok pembahasan singkat. Doa yang berhasil menurut Matius 7 ayat 7 dan 11 ini yang pertama, alamat doa yang benar. Ayat 11b mengatakan, Bapamu yang di sorga. Saudara, semua orang berdoa ingin doanya itu dijawab oleh Tuhan. Jika orang itu tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang firman Allah, apapun yang disarankan oleh orang, dia akan berusaha untuk mengikuti. Misalnya, berdoalah jam 12 tengah malam. Doa jam 12 tengah malam itu doa yang manjur. Atau berdoalah sebut, minta kepada tentara langit, atau kepada Ratu Sorga, dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau memberitahukan kepada saudara, alamat doa yang benar adalah kepada Bapa yang di sorga. Untuk lebih jelasnya tentang Bapa di sorga, mari kita membaca Maliaki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Bapa yang satu, Bapa yang esa adalah Bapa Sang Pencipta. Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa kepada Fir'aun melalui Musa. Dalam Keluaran 4 ayat 22. Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Yohanes lebih khusus lagi menyatakan tentang Bapa Allah Sang Pencipta ini di dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 12.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nya di sini adalah Yesus, Firman yang menjadi manusia. Ayat 14. Firman itu adalah Allah. Ayat 1. Allah yang Esa itu turun datang kepada umat miliknya di dalam manusia Yesus Kristus. Tetapi orang-orang miliknya itu menolak dia. Ayat 11. Tetapi orang yang menerima Yesus dan percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapapun dia, suku apa, bangsa apa, asal dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Penjelasan selanjutnya, Yohanes 15 ayat 16c. Apa yang kamu minta kepada Bapa, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Yesus, nama Yesus ini, diberikannya kepadamu. Jadi kalau seorang meminta kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus, dikatakan Bapa akan memberikan kepadanya. Kemudian Yohanes 14 ayat 14 tadi, yang Yohanes 15 ayat 16 tadi meminta kepada Bapa. Nah sekarang, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Yesus, dalam namaku, nama Yesus, aku akan melakukannya. Ya. Tadi yang pertama meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka Bapa akan melakukannya. Sekarang meminta kepada Yesus di dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya. Sebab apa? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jelas alamat doa yang benar adalah kepada Bapa di surga atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah Sang Pencipta. Jadi yang pertama adalah alamat doa itu harus benar. Jangan meminta kepada yang lain, hanya kepada Bapa di surga atau kepada Yesus. Yang kedua, ketekunan dalam berdoa. Kalimat perintah dalam bahasa Yunani itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama diperintahkan untuk melakukan satu kali saja. Misalnya, buka pintu itu. Maksudnya buka pintu itu satu kali. Bentuk yang kedua adalah lakukan terus menerus. Buka pintu itu artinya bukalah terus menerus, selalu buka pintu itu. Nah, kalimat perintah yang sudah kita baca di dalam ayat-ayat tadi, mintalah, carilah, ketuklah, itu ditulis dalam bentuk yang kedua. Artinya lakukan, minta terus menerus, cari terus menerus, ketuk terus menerus. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyerah dan putus asa. Sebab di dalam kita menunggu itu, Allah sedang menguji kita. Dalam hal apa? Kita diuji yang pertama.
kesungguhan hati kita dalam doa kita itu. Kesungguhan hati pasti disertai usaha yang maksimal. Contohnya, seorang bapak berdoa untuk minta berhenti merokok. Dia berdoa begini. Ini kesaksian yang saya dapat dari Sumba. Tuhan, saya mau berhenti merokok. Tolonglah saya. Apa yang terjadi? Suatu saat keinginannya mau merokok. Diambillah rokok. Tapi dia ingat, dia mau berhenti merokok. Tuhan, saya mau berhenti merokok, tolonglah saya. Rokok itu diambil tapi disembunyikan, saudara, di dalam laci supaya tidak kelihatan. Kemudian dia ingin lagi merokok. Dia pergi ke laci itu, dibukanya laci itu. Tapi dia berdoa, Tuhan, saya mau berhenti merokok, tolonglah saya. Diambillah rokok itu dan dibuang. Dia terus berdoa, tapi dia masih ingin merokok. Tapi rokok sudah tidak ada di rumahnya. Pergilah dia ke warung. Tapi dia berdoa, Tuhan, saya mau berhenti merokok, tapi saya mau ke warung mau beli rokok, tolong saya Tuhan. Sampai di warung, dia tidak jadi membeli rokok, tetapi membeli permen. Dia makan permen itu. Terus menerus dia berdoa, saya mau berhenti merokok dengan usaha seperti itu. Terus dia berdoa, itu ketekunan di dalam berdoa. Dan apa yang terjadi? Benar-benar dia tidak ingin lagi merokok. Saudara, Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita di dalam doa kita itu tidak asal bunyi. Dia ingin tahu apakah kita benar-benar ingin menikmati hasil doanya itu. Contoh lain misalnya, seorang gadis yang gemuk, Tuhan, saya mau menjadi langsing. Tetapi makanya minimum 3 kali sehari tetap dengan porsi yang jumbo. Tapi kalau dia berdoa, Tuhan, saya mau langsing dengan cara yang seperti itu, Tuhan bisa melihat kamu tidak sungguh-sungguh ingin menjadi kurus. Kamu tidak sungguh-sungguh, hatimu tidak ingin menjadi kenyataan itu keinginan dalam doamu itu. Saudara, jadi berdoa dengan tekun. Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita mau menikmati kenyataan dari doa kita, bukan doa asal bunyi. Ketekunan kita berdoa itu Tuhan menguji. Yang pertama tadi kesungguhan hati kita, kemudian Tuhan menguji apa? Adakah kita benar-benar mengasihi Yesus? Adakah doa kita itu untuk memuliakan namanya? Mazmur 106 ayat 8. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Contoh, seorang ibu berdoa untuk suaminya yang belum bertobat. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau sanggup mengubah suamiku, karena tidak ada yang mustahil bagimu. Demi kemuliaan namamu, tadi dikatakan dalam Mazmur 6 ayat 8, karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya.
Dan terus menerus ibu tadi berdoa, tolonglah. Jika Tuhan tidak menolong, tentu akan mempermalukan nama Tuhan dan menjadi batu sandungan. Tuhan demi namanya akan menyelamatkan, akan menolong, mengabulkan doa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, yang ingin hasil doanya itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jika seorang berdoa untuk sesuatu yang tidak memuliakan Allah, Tuhan tidak berkenan dengan doanya itu. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Untuk memuaskan hawa nafsumu itu dikatakan tadi untuk kamu habiskan. Ini tidak saja menghabiskan, tetapi paling tidak untuk menuruti, memuaskan hawa nafsumu. Contohnya, saya ingin dapat mobil Tuhan, biar mereka tahu ini loh aku. Bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan dirinya sendiri. Seperti Nebukadnezar, saya ingin beli rumah Tuhan supaya mereka tuh tahu ini loh aku. Ya. Tentu Tuhan tidak berkenan dengan doa yang seperti itu. Nah, tadi yang pertama adalah alamat doa yang benar. Yang kedua adalah ketekunan di dalam berdoa. Dan yang terakhir, kesungguhan Allah dalam menjawab doa-doa kita. Bahwa Dia adalah Allah yang serius terhadap persoalan umatnya. Yang pertama, kesungguhan Allah itu Dia tidak pernah mempermainkan umatnya. Ayat 9 dan 10 Matius 7 tadi mengatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Saudara, bentuk dan warna batu yang begitu banyak terhantar di pinggir pantai di Palestina itu seperti roti atau mirip roti. Jika seorang anak minta, Pak, minta roti, tidak mungkin bapak itu memberikan batu yang meskipun mirip roti itu kepada anaknya. Demikian juga memberi ular jika ia meminta ikan. Ular di sini yang dimaksudkan adalah belut. Di dalam Imamat 11 ayat 12, belut adalah binatang yang tidak boleh dimakan, najis, haram. Jika anak minta ikan untuk dimakan, masakan bapaknya akan memberikan belut yang jelas-jelas tidak boleh dimakan? Itu mempermainkan anaknya. Tidak seperti itu. Bahkan Lukas menulis dalam Lukas 11 ayat 12, seorang bapak tidak akan memberikan kalajengking jika anaknya minta telur. Kalajengking di Palestina itu biasanya besar-besar, dan kalau mereka beristirahat, cakar atau kakinya itu dilipat, ekornya juga dilipat, sehingga bentuknya menjadi bulat lonjong seperti telur. Kalajengking binatang yang berbahaya, bisa menyengat, memberi racun.
Jika seorang anak minta telur kepada bapaknya, masakan bapaknya akan memberikan kalajengking yang berbahaya itu? Saudara, Bapa yang jahat di dunia ini tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia tidak pernah mempermainkan umatnya. Dia tidak pernah mengolok-olok kita. Suatu kesaksian. Seorang ibu yang bisnis kuliner. Dia mengumpulkan uang setiap hari dari jualannya itu, menyimpannya di dalam lemari. Kalau dia keluar rumah, lemari itu dikunci. Tapi suaminya, karena belum bertobat, dia membuka lemari itu, mengambil uang itu, dihabiskannya. Dan ibu itu datang menangis-nangis sebab uang yang untuk modal besok habis. Itu suami dalam tanda petik, suami-suamian, padahal dia musuh dalam selimut. Tuhan tidak akan memberikan suami yang seperti itu, saudara. Seorang yang mau mobil itu seharusnya menolong dia, mempermudah pekerjaannya dan lain sebagainya. Tapi kalau mobil itu mogokan, tambah menguras uangnya, itu bukan mobil yang dari Tuhan. Kadang-kadang manusia ini tidak sabar menunggu yang terbaik dari Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mempermainkan umatnya itu pasti memberikan yang terbaik. Tetapi kadang-kadang gengsi manusia menjebak dia. Asalkan kelihatannya punya mobil, kelihatannya punya suami, padahal itu bukan dari Tuhan. Tunggu, saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu memberi yang terbaik, indah pada waktunya. Itu janji Tuhan. Demikian juga kalau seorang minta pekerjaan itu diberikan kepada seseorang, umat Tuhan, untuk Tuhan memberikan berkatnya. Tapi kalau pekerjaan itu tambah membuat orang bangkrut, itu bukan dari Tuhan. Yang terbaik, yang pasti Tuhan akan berikan untuk kita. Jangan pernah ragu itu. Kemudian, bahwa kesungguhan Tuhan dalam menjawab doa kita, yang pertama, dia tidak pernah mempermainkan umatnya. Dan berikutnya adalah jawaban Tuhan itu pasti. Jaminan Allah bagi yang minta akan menerima, yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu dibukakan baginya. Itu adalah bagi mereka yang pertama, hidup dalam kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya
Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mau mendengar ialah segala dosamu. Jadi jangan beri alasan apapun supaya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Pastikan hidup kita sebagai orang benar di mata Tuhan, supaya Tuhan tidak punya alasan untuk tidak menjawab doa kita. Sekecil apapun kejahatan kita, kalau kita tahu itu tidak betul, jangan sayang untuk lepaskan. Karena itu menjadi penghalang Tuhan untuk memberkati kita, menjadi penghalang kita menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Dikatakan segala kejahatan, semua, tidak besar, tidak kecil, saudara. Jangan beri alasan apapun Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kemudian janji Tuhan itu selain kita hidup di dalam kebenaran, untuk kita yang hidup dalam kebenaran, yang berikutnya untuk kita yang hidup dalam iman. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Orang yang percaya Yesus tadi dikatakan di dalam Yohanes tadi diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Apa yang dimintanya di dalam doa-doanya itu seharusnya juga seturut atau sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Bapa. Dan Bapa di surga pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi pastikan hidup kita sesuai dengan iman kita. Perilaku kita sehari-hari cocok sebagai orang percaya, cocok, pantas disebut anak-anak Bapa di surga, sehingga kita boleh menikmati janji Tuhan dalam Matius 7 ayat 7-11 tadi. Saudara, sebuah nyanyian mengatakan dari Matius 7 ayat 7 dan 11 tadi, saat ku minta, aku kan menerima. Saat ku mencari, aku kan mendapat. Saat ku ketuk, pintu dibukakan. Bapa di surga, Dia yang menjanjikan. Saat ku minta, aku kan menerima. Saat ku mencari, aku kan mendapat. Saat ku ketuk, pintu dibukakan. Bapa di surga, Dia yang menjanjikan. Aku anak yang disayang. Bapakku di surga sungguhlah penyayang. Aku
anak yang disayang. Semua yang baik pasti Dia berikan. Puji Tuhan saudara. Doa yang berhasil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Yang pertama, alamat doa itu harus benar. Hanya kepada Bapa di surga atau kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus tekun di dalam berdoa. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa sampai mukjizat itu nyata. Dalam menunggu, Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita untuk menikmati doa kita, tidak asal bunyi. Di dalam menunggu, Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita di dalam mengasihi Dia. Dan yang ketiga, kesungguhan Allah menjawab doa-doa kita. Yang pertama, Tuhan tidak pernah mempermainkan umat. Dan yang kedua, jawaban Tuhan itu pasti bagi orang yang hidup dalam kebenaran dan hidup dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan. Seringkali kami meminta sesuatu yang salah. Ampuni kami Tuhan, biar kami memperoleh hati yang bijaksana, meminta yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menikmati janji-janji Tuhan, bahwa kami akan menerima jawaban doa-doa kami. Tuhan akan membukakan pintu ketika kelihatannya tidak ada jalan. Tuhan akan memberikan ketika kami mencari dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, teguhkan iman kami. Haleluya. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Turunkan hujan pertobatan, hujan keselamatan di bumi Indonesia khususnya. Bapak Presiden dan wakil-wakilnya, penuhi roh takut akan Tuhan. Berikan keteguhan hati untuk tetap berdiri di atas kebenaran Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mereka yang punya niat-niat jahat, Tuhan sendiri yang menggagalkan. Kami juga berdoa untuk staf medis dimanapun mereka berada di seluruh dunia, di Indonesia, khususnya di Surabaya. Berikan perlindungan ekstra bagi mereka yang menangani secara langsung para pasien khususnya yang terkena COVID-19. Supaya mereka tetap selamat dalam lindungan Tuhan dan boleh menyelamatkan orang lain. Melalui mereka Tuhan menyembuhkan. Sukacita yang melimpah di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kami mohonkan berkat daripada-Mu sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu. Apapun yang engkau kerjakan
kerjakan bersama Yesus, engkau berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.